Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengertian apa itu stroke dan apa itu pasca stroke. Mengapa saya ingin menjelaskan? Karena sebagian besar masyarakat salah pengertian tentang stroke dan pasca stroke. Semua dicampur aduk menjadi satu, sehingga terkadang bukan hanya salah pengertian, tetapi juga salah dalam melakukan treatment terhadap penyakit stroke ini. Stroke adalah yang seperti yang saya katakan berkali-kali, bahwa stroke itu adalah kejadiannya tiba-tiba. Jadi kalau misalnya ada orang yang kesemutan atau orang yang mulutnya mencong kiri, bisa jadi itu adalah hanya gejala yang juga kita sebut sebagai stroke ringan. Jadi bukan stroke yang sebenarnya. Karena stroke yang sebenarnya memiliki karakter tiba-tiba, runtuh secara tiba-tiba. Ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kita stroke. Ketika kita sedang berpidato, tiba-tiba kita stroke. Itu adalah stroke. Dan kemudian cara pengobatan stroke kita sudah paham bersama bahwa itu dibawa ke rumah sakit. Karena nanti di rumah sakit ada yang menanganinya, dan memang rumah sakit adalah tempat yang paling tepat untuk penyembuhan stroke, karena di sana ada timnya, ada tim jantung, ada tim diabetes, ada tim dokter saraf dan seterusnya, sehingga diambil kesimpulan bagaimana cara menangani pasien stroke ini. Dan setelah keluar dari rumah sakit, biasanya kita sudah dinyatakan sembuh stroke. Artinya kalau misalnya seperti ban mobil yang pecah, maka ban mobil itu sudah ditambal. Nah, itulah pengertian tentang stroke. Lalu bagaimana pengertian tentang pasca stroke? Pasca stroke adalah setelah kita keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit biasanya berdampak terhadap bagian-bagian tubuh kita, kiri atau kanan. Biasanya lumpuh atau lemas atau baal dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian kita perjuangkan bagaimana agar caranya pulih. Karena di pasca stroke ini sangat rawan terjadi serangan stroke kedua. Mengapa terjadi serangan stroke kedua? Pernah juga saya katakan di konten sebelumnya. Karena pada bagian-bagian tubuh kita itu masih banyak plek-plek darah yang beku, sehingga kemudian menjadikan tekanan darah tinggi kita menjadi tinggi permanen. Dan kemudian juga biasanya dalam kondisi itu orang menjadi stres. Dan semua itu adalah potensi terjadinya serangan stroke kedua. Apalagi ditambah makanan yang tidak disiplin, ditambah kurangnya gerak, maka akan terjadi serangan kedua. Karena itu pasca stroke adalah sebetulnya pasca perjuangan orang untuk sembuh. Nah, di pasca stroke inilah orang sebaiknya berjuang. Nah, demikianlah pemirsa pengertian tentang stroke dan pasca stroke, agar jangan salah memahami. Publik pada umumnya, apabila orang melihat jalan terseok-seok di pinggir jalan, orang mengatakan itu stroke, bahkan orang mengatakan itu stroker. Padahal orang itu sedang menjalani pasca stroke. Stroke-nya itu sendiri sudah sembuh ketika di treatment di rumah sakit. Dan kemudian setelah selesai dari rumah sakit, itulah disebut pasca stroke, yaitu pasca perjuangan. Dan pasca perjuangan inilah pasca yang sangat menentukan. Tidak peduli apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia anak muda atau orang tua, apakah dia laki atau perempuan. Semua dalam posisi sama, yaitu apabila ingin sembuh dia harus berjuang. Dan apabila tidak berjuang, maka yang terjadi hanya dua. Satu, meninggal. Kedua, cacat permanen. Saya kira demikian untuk bagian ini, dan kita akan lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih. Yakinlah bahwa stroke itu bisa sembuh, asal tahu caranya dan komitmen ingin sembuh. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.